Shalom, selamat sore, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Saya mengajak kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengarkan uraian firman Tuhan, pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini yang berjudul penebusan orang yang terasing. Pelajaran kita tiba pada buku Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9, yaitu tentang Menara Babel. Kita tentu tahu ceritanya bahwa umat manusia, keturunan daripada Nuh, bersatu mendirikan kota dengan menara yang tinggi. Tetapi Allah tidak menghendaki. Lalu Allah turun untuk mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka gagal untuk membangun menara dan gagal di dalam bersatu. Mengapa? Bukankah pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Pemerintahan, negara atau kerajaan, bila rakyatnya bersatu, akan menjadi kuat dan tahan bila mana diserang musuh. Tuhan sendiri menginginkan umatnya bersatu, gereja bersatu, umat Tuhan bersatu, tidak bertengkar, tidak berselisih, ya. Tapi mengapa kali ini Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan keturunan Nuh ini membangun satu kota dengan menara yang tinggi? Mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang begitu mengasihi kami. Engkau telah menyertai memberkati sepanjang hari kerja kami, aktivitas kami, dan pada sore hari ini kami datang kepadamu untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu mengurapi hati pikiran kami, sehingga firman ini boleh kami mengerti dan menjadi amaran bagi kami. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita buka di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang pertama. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Waktu itu katakan seluruh bumi. Ini adalah mengacu kepada keturunan Nuh yang belum sebanyak jumlah manusia di zaman sekarang ini. Mereka bisa berkumpul, bersatu bahasanya. Lalu ayat kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Bersatu, pindah ke satu tempat. Lalu ayat ketiga, mereka berkata seorang kepada orang yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Mereka diberikan karunia, kepandaian, talenta. Mereka menggunakan akal mereka untuk membuat batu bata, tanah yang bisa menjadi keras, yang bisa digunakan untuk mendirikan bangunan. Kemudian ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota
dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ternyata mereka merencanakan mendirikan satu kota, membuat menara yang tinggi, yang puncaknya sampai ke langit, mencari nama, dan mereka jangan sampai terpencar. Mereka ingin bersatu. Kelihatannya bagus, baik rencana mereka, tetapi itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Mereka mendirikan menara yang tinggi. Kenapa harus tinggi-tinggi? Cerita orang tua, nenek moyang mereka mengenai air bah menghantui pemikiran mereka, dan mereka ingin supaya kalau terjadi air bah lagi, mereka tidak sampai binasa. Ini menunjukkan mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Tuhan berjanji setelah air bah tidak akan ada lagi air bah untuk membinasakan bumi. Itu janji Tuhan. Dan sebagai pengingat janji itu ialah busur Tuhan, atau yang disebut pelangi. Mereka melihat pelangi, sebenarnya tahu cerita itu, tapi mereka menggunakan pemikirannya sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, puncaknya sampai ke langit. Puncaknya sampai ke langit, tinggi sekali. Apa yang diinginkan mereka? Ini bukan ingin berwisata ke sorga, ke langit, ke sorga, ya, seperti yang dilakukan manusia sekarang ini dengan ilmu pengetahuan teknologinya yang canggih, berusaha untuk melihat apakah di planet lain ada kehidupan, sehingga kalau suatu saat dunia ini ya, dihantam oleh kekuatan sehingga mengancam manusia, mereka bisa terbang ke planet lain untuk hidup di sana. Tapi ini ingin mencapai langit, artinya menyamai yang maha tinggi. Ingin melihat seperti apa Tuhan itu, dan mereka menggunakan akal pikirannya bagaimana menyamai yang maha tinggi. Alkitab mengatakan siapa itu yang ingin menyamai yang maha tinggi? Lucifer. Kemudian marilah kita mencari nama. Apa maksudnya? Kalau mereka sudah bersatu, sudah mendirikan menara yang tinggi, sudah paling atau disebut yang paling berkuasa, mereka akan menjadi terkenal, ya. Siapa orang yang tidak mau menjadi yang paling, yang terpandai, terkaya, termasyur, terpandang? Orang senang. Lalu apa tujuannya mereka mencari nama? Ialah akhirnya mereka akan menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Kemudian supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, maunya mereka bersatu, jangan sampai berpencar. Ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, berkembang biak, penuhi bumi, kuasai dan taklukkan bumi. Juga kepada Nuh, setelah semua manusia binasa, hanya Nuh dan keluarganya, Tuhan berkata,
beranak cuculah, penuhi bumi. Jadi mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak menghendaki. Lalu Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka, dan mereka tidak bisa bekerja lagi untuk membangun menara itu. Akhirnya mereka berpencar. Tetapi di antara mereka ada umat-umat Allah. Umat-umat Allah ini tetap percaya kepada Tuhan. Namun sebagian besar adalah orang yang menggunakan akalnya untuk menentang Tuhan. Jadi umat Allah ini menjadi hal yang terasing di dalam lingkungan umat manusia pada waktu itu. Menjadi terasing, cara berpikir, pola hidup, imannya berbeda. Begitu juga dengan kita. Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dunia ini menuju kebinasaannya. Hendaklah kita selalu setia kepada Tuhan, mempraktekkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kita itu menjadi terasing yang berbeda dengan dunia. Namun penebusan Tuhan khusus kepada orang-orang yang terasing. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi amalan bagi kita, supaya segala rencana apapun yang kita kerjakan, visi dan misi kita, sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau tidak sesuai, Tuhan tidak berkenan dan tidak akan jadi. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai umat-umat yang terasing, karena berbeda dengan dunia, tetap setia dan Tuhan menebus kita. Tuhan memberkati kita. Amin.